Semua yang bergerak, yang melata, yang hidup di alam dunia dijamin rezekinya oleh Allah. Allah tahu tempat penyimpanannya. Allah tahu tempat tinggal mereka. Semua tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Boleh jadi itu emang jatah kita. Bukan dari doa kita. Makanya jangan GR. Buktinya tiap yang gue minta dikabul. Artinya dosa gue diampuni. Salah. Belum tentu. Belum tentu. Anak suplai ini beras buat anak yatim. Ini buat sekolah anak yatim. Kalau perlu Anda tiap bulan bayarkan ke anak yatim. Sekarang alhamdulillah sekolahan itu udah gratis dari pemerintahan. Minimal buat ujian mereka kita bayarin. Masukkan ke sekolahnya. Menyenangkan hati mereka. Insya Allah orang tua Anda senang, bahagia. Anda pun dapat keberkahan dari Allah. Karena melanjutkan perjuangan orang tua Anda. Dan Anda pengalaman jadi yatim. Rasul pun begitu. Bang Hasan Basri. Rasul pun begitu. Karena dia yatim, Allah berfirman dalam surat Ad-Duha ayat 6. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa amma binikmati rabbika fahaddits. Bukankah aku mendapati Muhammad dalam kondisi yatim? Aku berikan engkau perlindungan. Anda lihat. Nabi Muhammad dari bayi disusukan oleh Ibu Halimatus Sa'diyah. Ibu Halimah yang rumahnya di kampung Sa'diyah. Dia diambil sama ibunya usia 5 tahun. Hanya setahun. Sampai setahun dibawa ziarah ke kuburan ayahnya. Meninggal dunia. Dah yatim piatu. Diasuh oleh kakeknya. Yaitu Abdul Muthalib. Seorang gubernur Mekah yang hebat. Yang kaya raya. Yang sangat dermawan. Dikasihi oleh lawan dan kawan. Hanya 3 tahun. Usia 9 tahun dia meninggal dunia. Kakeknya. Diasuhnya oleh paman Abu Thalib. Ini yang kelihatan aneh Bang Hasan Basri. Kakek Abdul Muthalib punya lelaki doang 10 orang. Yang kebanyakan kaya raya dan pejabat. Tapi kenapa Muhammad yang usia 9 tahun. Yang yatim piatu. Ditakdirkan dirawat oleh Abu Muthalib. Yang secara ekonomi dia miskin. Ternyata ada pelajaran yang diambil. Artinya kalau kita punya anak walaupun kita kaya raya. Walaupun kita seorang pejabat, banyak pegawai, banyak anak buah. Anak jangan dimanjakan dengan harta, dengan jabatan kita. Tapi tarik ulur kayak main layangan. Lihat sejarah. Nabi Muhammad waktu diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Kalau lapar, ngambil batu di tengah padang pasir. Mengganjal rasa lapar. Beliau nyari duit, menggembalakan kambing tetangga paman Abu Thalib. Saking begitu beritaan Allah. Tapi Allah mengatakan, aku melindungimu Muhammad. Diperlindungkan, diperlindungkan. Jadi Hasan Basri sekarang, Anda ngalamin jadi yatim, saran mama, urusin anak yatim, keluarga Anda, tetangga Anda. Saya yakin Allah berikan keberkahan. Jangan Anda bilang, bagaimana saya ngurusin mereka? Bagaimana saya nyenggelahkan mereka? Rasio manusia, jangan dipakai. Pakai rasionya Allah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rezeki dia tidak pernah kalian duga. Niatkan Anda bekerja berusaha. Mama yakin Anda bisa ngurus anak yatim. Walaupun berapa sesuai kemampuan. Dengan kudrat idadat Allah. Makin banyak sedekah. Makin barokah kehidupan kita. Ayo siap mental Bang Hasan Basri. Anda semakin banyak rezeki. Makin banyak anak asuh. Baik anak yatim maupun fakir miskin. Mama doakan Anda makin berkah. Rezeki semakin banyak. Amin, dan mudah-mudahan banyak bermanfaat buat orang lain. Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya buat orang sekeliling kita. Ya. Insya Allah Basri, Mama doakan. Ya, dan kata yang paling itu ada berkah ya Maya. Berkahnya itu luar biasa. Bukan banyak tapi berkah. Berkah. Walaupun sekian tapi mencukupi orang banyak. Anda nggak percaya? Cobain. Yakinkan di hati. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Nggak bakal makin habis tapi menikmati. Mama selalu mengibaratkan sama anak-anak gini. Ini Basri contoh. Anda segera anak saya nomor 4. Nih, ini contohnya keran keluarga. Suami istri anak-anak. Keran keluarga besar. Suami istri anak-anak. Mertua, orang tua, ipar saudara kita. Anak yatim. Fakir miskin. Masjid dan lingkungan. Kalau kelima keran dibuka. Mama tanya Mbak Bisri. Air ngalirnya deras nggak? Deras. Mama tanya Bisri. Paralon ini basah nggak? Basah. Basahnya banyak apa enggak? Kita yang selalu menyalurkannya. Ibarat paralon Bisri. Basah terus. Buka kelima-lima dengan deras. Dijamin
Nggak bakal kita susah seumur hidup. Karena Allah menjanjikan basah. Jangan merasa memiliki, itu hanya titipan. Milik kita satu yang dimakan sampai habis. Baju yang dipakai sampai lusuh, apa yang kita alirkan ke sini itu milik kita. Kita akan mati, ini nggak dibawa, tapi inilah yang kita bawa. Oke, Bisri? Oke. Selamat berjuang, hidup perjuangan dan perlu pengorbanan. Di antaranya dengan harta yang kita miliki. Terima kasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak usah sedih, Bisri. Terima kasih, Pak Yang Bisri. yatim banyak. Iya. Wah, Sampai jadi- nangis dia. Iya, anak yatim dari Terasa usia 3 tahun ya, Ma ya. tidak mengenal ayahnya seperti apa. Iya. Oke, kita lanjut ya, Ma ya. Siapa lagi yang mau nanya? Yang jilbab kuning belum kayaknya. Coba silakan. Siapa mau nanya? Koneng. Atau yang mana? Silakan. Berdiri. Jangan diem terus, diem nunggu tamu. Ayo silakan. Silakan, lihat ke kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya pun. Kenalkan, nama saya Muriati. Muriati. Majelis Muriati. Taklim Dari mana? Selimat NU Truk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Oke, pesawaran. Apakah dengan terkabulnya doa-doa kita, Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, Ma? Tidak. Hah? Jangan GR. Doa kita dikabulkan. Apakah tandanya dosa kita diampuni? Tidak semuanya. Karena Soba Muriati lihat di dalam Ghafir 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan apa yang kalian minta. Tapi Muriati, doa yang dikabul ada syaratnya. Anda lihat Al-Baqarah 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku dekat dan sangat dekat. Aku kabulkan doa bagi siapa yang berdoa kepadaku. Syaratnya falyastajibu li wal yu'minu bi. Ikuti segala perintahku, jauhi yang dilarang olehku, beriman kepadaku. Pertanyaannya, sudahkah kita mengerjakan perintah Allah? Sudahkah kita menjauhi yang dilarang oleh Allah? Sudahkah beriman dengan keenamnya rukun iman? Apa belum? Itu syaratnya. Boleh jadi Allah mengirimkan kepada Anda yang Anda butuhkan. Belum tentu dari doa Anda, tapi dari jatah Anda. Kenapa? Muriati lihat surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ardi illa la rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Hud ayat 6. Semua yang bergerak, yang melata, yang hidup di alam dunia dijamin rezekinya oleh Allah. Allah tahu tempat penyimpanannya. Allah tahu tempat tinggal mereka. Semua tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz. Boleh jadi itu emang jatah kita. Bukan dari doa kita. Makanya jangan GR. Buktinya tiap yang gue minta dikabul. Artinya dosa gue diampuni. Salah. Belum tentu. Belum tentu. Karena boleh jadi istidroj. Waduh, disungkun. Disungkun. Istidroj itu dunia banyak. Semua yang kita minta melimpah ruah. Tapi ibadahnya sedikit. Banyak orang yang minta sama Allah cuma dunia. Ya Allah, sekarang musim pilkada. Ya Allah, jadi saya pejabat anu. Terus jadi. Apakah itu karena doa? Belum tentu. Coba lihat di dalam surat Al-An'am ayat 44. Kalau ada seorang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia berdoa, mohon tentang dunia, aku berikan semua yang sempurna, kesenangan di dunia diberikan semuanya. Ketika mereka menikmati kesenangan dunia yang aku berikan kepada mereka, dengan sekonyong-konyong tiba-tiba aku kirimkan azab buat mereka. Mereka terkejut lalu putus asa. Itu istidroj. Jadi boleh jadi bukan doa kita, tapi istidroj. Makanya jangan salah doa. Ana inda dhani abdi wa ana mauhina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Hadis qudsi. Perlakuanku kepada kalian hambaku
tergantung persangkaan mereka kepadaku. Yakinkan doa saya yang terbaik buat hidup saya dunia dan akhirat. Baru itu benar dari doa saya. Jadi jangan songong. Bukan buktinya apa yang gua minta dikabul. Belum tentu. Siapa tahu kita disungkun. Begitu Muryati. Iya. Karena Allah tuh maha pengasih, maha penyayang. Betul. Semuanya bisa dikasih, tapi tidak semua bisa disayang ya Maya. Nih dengerin. Nikmat Allah banyak. Lihat dalam Ibrahim 34. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuswa. Innal insana ladzalumun kafar. Ibrahim 34. Nikmat Allah sangat banyak. Sampai kapanpun kalian menghitung nikmat Allah nggak bakal kehitung. Manusia harusnya bersyukur dengan nikmat Allah. Kebanyakan Allah yang bilang la zalumun kafar. Dia zalim dan kufur nih. Ya. Saya tuh suka mengibaratkan gini Mas. Saya kan suka binatang tuh. Misal ada ayam banyak. Kita kasih tuh makanan tuh. Semuanya dikasih makanan. Tapi mungkin kita sayang sama satu atau dua karena dia tuh jinak, nurut. Jadi kita sayang. Itu bedanya antara kasih dan sayang ya Maya. Betul. Tapi yang tadi doa dikabul itu bisa menjadi salah satu tanda nggak Mas? Di antaranya. Bisa. Betul. Bisa. Tapi karena tidak pasti. doa yang dikabul ada 3. Boleh Oke. diterangin. Kelamaan. Satu penanya lagi soalnya Mas. Oke, Sudah cukup ini ya. Terima kasih, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muryati. Yang Mama mau jelaskan mudah-mudahan ada di pertanyaan ini ya Maya. Sok. Siapa lagi mau nanya? Yang ini silakan berdiri. Mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Al-Mustahidah. Saya namanya siapa? Nama saya Nurbeti dari Jatirawa, Tarub, Tegal. Jatirawa. Tarub, Tegal. Jatirawa, Tarub, Tegal. Jeng mana? Desa Jatirawa, Tarub, Tegal. Iya, deh. Iya, monggo. Dah. Tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayo. Begini, Ma. Bagaimana Dulu coba? saya punya ponakan. Saya memaksa suruh mandi. Terus sudah lama kemudian anak itu sakit. Lalu meninggal. Saya beneran? tanya umur berapa ponakan saya? Kira-kira 4 tahun, Ma. Beneran? Saya Nurbaiti punya ponakan Iya. usia 4 tahun. Ya. Dipaksain mandi. Dipaksa suruh mandi. Habis itu sakit. Terus sakit. Lama kemudian sakit. Terus Sakitnya gara-gara dimandiin. saya nggak tahu. Nggak tahu. Bagaimana? Dari dimandiin ke sakit berapa lama? Ya kira-kira 2 bulanan lah. Nggak ada hubungannya kali Bu. Ya, tapi kan saya merasa salah terus karena pernah memaksa memandi. Oh, buatan apa-apa ngono. Iya. Tapi perasaan bagaimana cara? Tetapi itu Ya ampun. sampai anak meninggal. itu, iya. Tapi jadi ngerasa Merasa bersalah. Salah ya kayak gitu. Ma. Salah. Semua manusia pasti mati. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Al-Jumu'ah ayat 8. Katakan Muhammad, semua kalian pasti mati. Kalau sudah mati dikembalikan kepada Allah yang mengetahui, yang lagi dan yang nyata, dikembalikan kepada kalian apapun yang kalian kerjakan di alam dunia. Jangan Anda merasa menyesal. Coba Anda lihat di dalam surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia akan kerjakan besok. 2. Tidak seorang pun yang tahu kapan mati, di bumi mana mereka mati, apa penyebab kematian. 2 bulan setelah peristiwa Anda maksa suruh mandi, dia mati. Emang udah waktunya. Kalau Anda nanya itu jaka sembung bawa pete Tenyambung. soal mandi Merasa mah. salah terus karena pernah memaksa mandi terus. Buatan nopo-nopo ngono. Ora ono hubungannya ngono. Kalau pas lagi mandi didorong kena sumur kelelep itu baru. Nah. Iya. Maaf. Apakah
kakak Anda yang punya anak ini yang mati Nyalahin. menyalahkan Anda atau tidak? Enggak. Ya udah, lu ngapain bingung? Terus bagaimana kalau misalnya dosa minta ampun tapi orangnya udah meninggal gimana, Ma? Gusti, Lah, tadi sekali sudah lagi dijelaskan. Nurbaiti Oh nggak ada. ini. Kalau ini kan tadi orang tua, lain, tapi yang ini misal ke anak kecil, tapi saya tuh pengen melakukan sesuatu buat almarhum. Usia berapa dia meninggal? Ya misalnya sama itu Kak, yang kecil 4 Lu ditanya kagak jawab yang benar 4 Nurbaiti. tahun. 4 tahun kalau yang Nah kecil. itu ya udah, mama kan nanya usia berapa ponakan Anda? Jawab. Ya. 4 tahun. Selesai, udah lu nggak jadi panjang. Kalau 4 tahun mah masih anak-anak Nurbaiti, belum punya dosa tabungan buat orang tuanya. Maka Anda bermohon sama Allah buat kelanggengan kita, mudah-mudahan benar-benar di anak ini jadi tabungan buat orang tuanya. Nurbaiti termasuk, karena artinya kalau ponakan betah di rumah Nurbaiti dekat hatinya ya Pan. Iya, betul. Ataupun orang tuanya. Bukan Anda berdoa terima amal ibadahnya, dosanya ampuni, dia belum punya dosa. Kita yang banyak ampun atas dosa yang pernah kita lakukan. Semoga keberkah daripada anak yang meninggal ini nanti saya mendapatkan syafaat dari Allah. Begitu. Justru mungkin dipaksa mandi juga justru jadi kondisinya juga bersih, sehat gitu. Jadi jangan ngerasa dosa karena Jangan sesuatu yang merasa baik. bersalah. Iya. Tidak ada Anda bersalah. Orang tua nyuruh anaknya mandi itu wajar. Apalagi saya nenek-nenek bisa 6-7 kali Iya. mandi sehari. Kalau misal nyuruh dia, nah itu baru. Itu kalau baru. kata Ipan lagi mandi dilelepin, itu Baru, Anda iya. dosa. Itu jaraknya 2 bulan. Makanya jaka semua malah petek. Iya, ya udah ya. Insya Allah enggak. Buang Makasih, Ma. perasaan bersalah Anda. Oke. Oke. Itu memang waktunya Ijroil datang. Terima kasih, Ma. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nurbaiti. Cahaya rumahku. Makanya ponaknya wajib mandi biar pada bening di rumah Nurbaiti. Iya betul, dipaksa mandinya juga. Oke, Jangan Mama. merasa bersalah, Anda tidak bersalah. Mudah-mudahan masih ada waktu lain kita bisa bertemu lagi dengan tema yang lain juga. Dan yang jelas yang tadi belum Mama sampaikan bisa nanti di tema lainnya ya, Ma. Oke. Untuk hari ini boleh minta doanya, Ma? Yuk, angkat tangan. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, tanamkan iman dan ketakwaan dalam dada kami ya Allah. Singkirkan perasaan-perasaan kami yang tidak diperbolehkan dalam hati kami. Misalnya kami suuzon dengan orang, berburuk sangka dengan apa yang kami lakukan sebagaimana tadi Nurbaiti ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah agar kami yakin dengan takdir yang diberikan olehmu kepada kami ya Allah. Kami pun sadar begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Oleh karena itu ya Allah, insya Allah setiap helaan nafas kami beristighfar kepadamu. Mohon ampun dengan apa yang pernah kami lakukan. Insya Allah karena engkau Ghafur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Insya Allah dosa kami diampuni olehmu ya Allah. Kesalahan kami dihapuskan olehmu ya Allah. Gantilah apa salah dan dosa kami dengan perbuatan baik yang diperintahkan olehmu ya Allah. Insya Allah kami mati husnul khatimah. Terima alam ibadah kami ya Allah. Terima iman Islam kami ya Allah. Ampun dosa kami ya Allah. Tunjukkan kami di ilmu yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mama hatur nuhun, terima kasih. Sami, Pan. Ibu, Bapak dari mana saja, Tegal, kemudian juga dari Lampung. Terima kasih sudah